Salam damai sejahtera bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Hari ini kita memperingati seorang kudus yang bernama Santo Filipus Neri, dikenal sebagai Rasul Sukacita dan sebagai Rasul ketiga di Roma. Sepanjang pelayanannya di Roma, dia menekankan pentingnya sukacita dalam kehidupan seorang murid Kristus. Sukacita dan kerendahan hatinya menarik orang-orang dari setiap jalan kehidupan kepadanya, dan pada akhirnya kepada Kristus. Berbicara tentang Santo Filipus Neri yang disebutnya orang suci sukacita, Paus Yohanes Paulus II berkata, seperti yang diketahui, orang kudus itu biasa mengutarakan ajarannya ke dalam kaidah-kaidah yang pendek dan bijaksana. Jadilah baik jika Anda bisa. Dia tidak memilih hidup sendirian, tetapi dalam menjalankan pelayanannya di antara orang-orang biasa, dia juga ingin menjadi garam bagi semua orang yang bertemu dengannya. Seperti Yesus, dia bersama-sama bisa masuk ke dalam kesengsaraan manusia, hadir di istana-istana bangsawan dan juga di gang-gang Renaissance Roma. Inti dari spiritualitasnya, Santo Filipus berfokus pada kembalinya dengan bersahaja ke gaya hidup para murid Kristus yang pertama. Tujuan institut ada 3, doa, khotbah, dan sakramen. Filipus Neri dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1515 di Florence, Italia. Ayahnya Franciscus Neri bekerja sebagai seorang notaris. Walau keluarganya termasuk golongan bangsawan, tetapi mereka hidup dalam kesederhanaan. Filipus kecil suka sekali berkelakar. Bagi teman-temannya, sentuhan tangan Filipus atau bahkan kehadirannya saja sudah cukup untuk menyembuhkan hati siapa saja yang sedang berduka. Filipus kecil juga suka bertindak seturut kata hatinya. Karena kelakuannya itu hampir saja sebuah kecelakaan merenggut nyawanya. Pada tahun 1533, ketika usianya 18 tahun, Filipus dikirim ke San Germano kepada seorang sanak untuk belajar berdagang. Tetapi tidak ada sama sekali minatnya dalam berdagang. Ia malahan lebih sering menggunakan waktunya untuk berdoa di sebuah kapel di atas bukit. Santo Filipus memperoleh nubuat dalam suatu penglihatan bahwa ia mendapat panggilan merasul di Roma. Jadi dia meninggalkan keluarganya dan pindah ke Roma. Di Roma, Santo Filipus belajar filsafat dan teologi selama 3 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk hidup layaknya seorang pertapa. Pada tahun 1548, Filipus membentuk kelompok persaudaraan Tritunggal Maha Kudus. Kelompok tersebut beranggotakan kaum awam yang menawarkan bantuan bagi para peziarah yang datang ke Roma. Organisasi ini berjalan baik dan kelak menjadi rumah sakit Santa Trinita dei Pellegrini yang terkenal di Roma. Karena merasakan panggilan yang kuat untuk menjadi imam, Filipus masuk biara dan pada tahun 1551 ditahbiskan menjadi seorang imam. Kemudian Pater Filipus ditugaskan di gereja San Girolamo. Bagi umatnya, Pater Filipus adalah seorang imam yang spontan, tak dapat ditebak, menyenangkan serta penuh humor. Semua orang kudus selalu penuh pengharapan dan sukacita. Tetapi pada Santo Filipus Neri, pengharapan dan sukacita itu tampak lebih nyata. Ia selalu melihat sisi baik dari semua peristiwa, baik peristiwa gembira maupun sedih yang dialaminya. Lelucon-leluconnya biasanya idenya sendiri, selalu dikenang. Demi pertumbuhan iman rohani umatnya, Pater Filipus senantiasa menyediakan waktu bagi siapa saja dan kapan saja. Ia memperhatikan mereka dan memberikan dukungan serta nasihat menurut kepentingan mereka masing-masing.
Nasihat-nasihatnya itu membawa dampak yang besar, sehingga berguna bagi perkembangan gereja secara menyeluruh. Pater Filipus amat populer sebagai seorang bapa pengakuan, sebab ia pandai membaca hati orang dan memberikan penitensi yang membantu mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Ia membantu umatnya mengatasi kelemahan-kelemahan mereka dengan membuat mereka tertawa. Sukacita Pater Filipus segera memikat hati umatnya, terutama kaum muda. Ia mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membimbing hidup kerohanian mereka. Doa, misa, diskusi, pendalaman iman, paduan suara, dan sebagainya. Ia mengadakan prosesi kunjungan ke 7 gereja di Roma dengan perhentian-perhentian di masing-masing gereja untuk berdoa, untuk devosi, menyanyi, menari, dan berpiknik. Piknik yang dihadiri oleh kurang lebih 6.000 orang. Jumlah kaum muda yang bergabung semakin lama semakin banyak. Di antara mereka banyak pula yang kemudian tertarik untuk menjadi imam. Hingga pada akhirnya terbentuklah kongregasi Oratorian. Nama Oratorian dipilih karena mereka bisa berkumpul secara teratur di sebuah ruang kecil yang disebut oratori. Ora adalah bahasa Latin yang berarti berdoa. Oratori artinya tempat doa. Pater Filipus dan Oratorian segera menjadi pusat kehidupan beriman di Roma. Beberapa penguasa gereja yang iri kepada Pater Filipus merasa terancam dengan berkembangnya gerakan Oratorian. Oleh karena itu, Pater Filipus diperintahkan untuk menghentikan segala kegiatan Oratorian. Pater Filipus tentu saja kecewa, tetapi ia menghadapi semua rintangan itu dengan humor, kerendahan hati, dan juga ketaatan. Akhirnya pada tahun 1575, Paus Gregorius ke-13 merestui kongregasi Oratorian dan mengizinkannya untuk melakukan segala kegiatannya kembali. Mereka bahkan dihadiahi Gereja Santa Maria delle Vallicella, tetapi lebih dikenal hingga sekarang sebagai Chiesa Nuova atau Gereja Baru. Pada hari mereka memasuki Gereja Baru, mereka pada tahun 1577, para Oratorian melakukan arak-arakan di kota dengan membawa serta segala tetek bengek peralatan rumah tangga mereka. Sendok, mangkuk, kursi yang seluruhnya terbuat dari kayu. Di barisan depan parade yang aneh ini, tampaklah Pastor Neri berarak sambil menendang-nendang bola sepak. Pater Filipus memahami betapa pentingnya berbicara dengan bijaksana. Suatu hari seseorang datang kepadanya. Orang itu mempunyai masalah, tidak dapat menghentikan kebiasaan buruknya untuk bergosip dan menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Pater Filipus menyuruhnya naik ke atap rumah dengan satu tas besar yang penuh dengan bulu burung. Kemudian Pater memintanya untuk membuka tas serta menggoncang-goncangkan tas tersebut agar bulu-bulu itu dapat keluar semuanya. Baru saja ia melakukannya, maka angin segera meniup bulu-bulu itu dan membawanya terbang hingga jauh menyebar ke seluruh penjuru kota. Sesudahnya Pater Filipus memintanya untuk pergi mengumpulkan setiap bulu yang telah terbang terbawa angin. Orang itu memandang Pater Filipus dengan terkejut dan gugup. Pater Filipus berkata, kata-kata yang jahat sama seperti bulu-bulu itu. Begitu keluar dari tas, mereka menyebar ke segala penjuru kota dan tidak pernah bisa ditarik kembali. Suatu hari seorang anak muda yang dibimbingnya datang kepada Pater Filipus dan bertanya apakah ia diperkenankan mengenakan baju kasar
dalam tradisi kuno wajib dikenakan oleh para pendosa berat yang belum diampuni dosanya oleh gereja. Pater Filipus menyadari bahwa kegiatan yang tampak seperti laku silih pun dapat menjadi sumber kesombongan. Padahal Pater Filipus senantiasa menjauhi sikap bangga dan tinggi hati. Oleh karenanya Pater Filipus memberinya izin dengan syarat bahwa baju kasar tersebut harus dikenakan di luar kemejanya. Dengan demikian, baju kasar tersebut bukan saja menyebabkan ketidaknyamanan di tubuhnya, tetapi juga menyebabkannya diperolok dan ditertawakan orang-orang di sekitarnya. Kisah ini menjadi terkenal karena kelak di kemudian hari, pemuda itu menyatakan dengan penuh syukur bahwa laku silih yang dianjurkan Pater Filipus mengajarkan kepadanya arti sebenarnya dari penderitaan dan dengan demikian mengubah hidupnya. Seorang pemuda bangsawan jatuh sakit dan mendadak meninggal. Ibunya sangat sedih sebab putranya belum menerima sakramen pengurapan orang sakit serta sakramen pengakuan dosa. Ia memohon agar Pater Filipus berdoa bagi putranya. Pater Filipus mendekati jenazah pemuda itu dan memegang tangannya. Seraya berkata, "Paulo, Paulo." Maka pemuda itu pun bangun dan hidup kembali selama setengah jam sehingga dapat menerima kedua sakramen yang amat diperlukan bagi perjalanannya menuju surga. Tuhan melakukan banyak mujizatnya melalui Pastor Neri. Namun demikian yang ingin dilakukan Pater Filipus hanyalah membawa sebanyak-banyaknya orang kepada Yesus. Oleh karena itulah, guna menghindari rasa kagum umatnya, Pater Filipus seringkali berlagak tolol. Ia mengenakan pakaian yang modelnya menggelikan, atau pernah suatu ketika ia mencukur separuh janggutnya sebelum pergi ke suatu pesta perjamuan yang diselenggarakan khusus untuk menghormatinya. Atau ketika para tamu dari Polandia datang untuk bertemu dengan orang kudus yang amat populer ini, mereka malahan mendapatkan Pater Filipus sedang duduk mendengarkan seorang imam lain membacakan lelucon dari buku-buku humor. Pater Filipus ingin orang lain menertawakannya dan dengan segera lupa bahwa ia adalah orang kudus. Kepada para pengikutnya, Pater Filipus sering berkata, "Bersukacitalah senantiasa, karena sukacita adalah jalan untuk berkembang dalam kebajikan." Meskipun Pater Filipus seorang yang penuh humor, tetapi ia sangat serius dalam kehidupan doanya. Pater Filipus mudah sekali mengalami ekstase atau keadaan orang yang sedang terpengaruh Roh Kudus, sehingga berbuat sesuatu yang luar biasa. Berjam-jam dalam sehari dihabiskannya untuk berdoa. Jika seseorang bertanya bagaimana caranya berdoa, Pater Filipus akan menjawab, "Rendah hati serta taat, maka Roh Kudus akan membimbing." Pater Filipus memiliki semangat doa yang luar biasa. Tidak peduli dimanapun ia berada, ia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa hatinya seolah-olah siap meledak karena cintanya yang meluap-luap kepada Tritunggal Maha Kudus. Pernyataan tersebut memang tidak berlebihan karena didasarkan pada suatu kejadian yang amat menakjubkan. Ketika ia masih belajar di Roma pada tahun 1544 menjelang Hari Raya Pentakosta, Filipus sedang berlutut dan berdoa memohon karunia-karunia Roh Kudus di katakombe Santo Sebastianus. Tiba-tiba sebuah bola api muncul
dan secepat kilat masuk ke dalam mulutnya, lalu meluncur ke dalam hatinya. Seketika Filipus merasakan hatinya membesar, tetapi ia sendiri tidak merasa sakit. Sejak itu, setiap kali Filipus mengalami suatu peristiwa mistik atau persatuan dengan Tuhan secara mendalam, maka hatinya akan berdebar kencang, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Di saat-saat seperti itu, Filipus akan memohon kepada Tuhan untuk menenangkan hasratnya atau membawanya pulang ke surga. Kadangkala dada Filipus menjadi demikian panas, terbakar sehingga ia harus melemparkan dirinya ke dalam salju. Pada tanggal 26 Mei 1595, setelah menderita sakit cukup lama, Pater Filipus meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Ia dimakamkan di Chiesa Nuova. Seluruh kota Roma berduka. Namun, sekarang kota Roma tampak amat berbeda dibandingkan dengan 60 tahun sebelumnya. Ada imam yang tumbuh dari kota tersebut yang segera menyebar dan memengaruhi umat Katolik di seluruh dunia. Sebagai ungkapan syukur, Paus menyatakan Santo Filipus Neri sebagai Rasul Kota Roma yang kedua sesudah Santo Petrus. Semoga menginspirasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.